Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kenapa dia tidak baik? Kenapa? Ada tugas? Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Siapa biasanya? Miko. Oke, Miko. Doa dimulai. Oke, terima kasih Miko. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Zen Muhammad Naufal. Kenapa Zen? Oh, adiknya sakit. Satunya Widya. Widya kenapa? Widya sakit. Ya, semoga yang sakit segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita kerjakan pretest. Ada yang dibagikan sudah link pretest. Oke, dikerjakan dulu pretestnya ya. 3 menit cukup ya, soalnya tidak banyak. Ada? Di Google Form buka, ada? Ya, pretest. Soal pretest ada? Sudah dibagikan kan ya? Nah, itu. Yang pretest. Iya. Yang pretest. Apa tuh? Di grup. Ah, ya. Ya. Sudah? Kalau sudah, tolong handphonenya dilepas. Waktunya megang handphone nanti ada lagi ya. Jadi handphonenya disimpan dulu. Sebelum belajar, Ibu mau ada apa ya? Game. Kan game sih. Ikuti Ibu. Ikuti apa yang Ibu katakan. Ikuti apa yang Ibu katakan. Oke. Sekarang mana jari telunjuk kanan kalian? Oke. Mana jari telunjuknya? Jari telunjuknya mana? Oke. Sekarang
Ikuti apa yang Ibu katakan ya. Diputar, putar, ikuti apa yang Ibu katakan. Gerakannya ya, diputar, lebih cepat, cepat lagi, pegang dahi. Nah, belum konsentrasi, mana dahi? Oke, apa tadi kata Ibu? Ikuti yang Ibu katakan. Ayo, belum fokus berarti ikuti yang Ibu katakan. Oke, jari telunjuk naik, turun, naik, turun, diputar, pegang mulut. Ada yang salah? Mulut mana? Masih belum fokus. Masih alat ini loh. Masih alat tubuh sendiri. Oke, lagi ya. Lebih cepat. Langsung pegang hidung. Sudah fokus. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Berarti sudah siap belajar ya? Sudah benar semua ya? Masih ingat kita kemarin belajar apa? Tentang apa? Iya, makhluk hidup dan benda mati. Ada apa ciri-ciri? Makhluk hidup, ya benar. Jadi kemarin ada tugasnya. Tugasnya ngapain kemarin? Ya, mengelompokkan yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati. Jadi kalau mengelompokkan itu kita jadi gampang untuk belajar. Nah, pernah tidak kalian jalan-jalan ke perpustakaan atau melihat perpustakaan? Bagaimana keadaan perpustakaan bukunya? Bukunya disusun rapi. Jadi setiap buku di perpustakaan itu disusun berdasarkan kategori tertentu. Novel di bagian sini. Jadi kalau mau jalan hari ini Nia mau membaca novel, maka dia harus ke pojok novel. Nanti ada di situ keterangannya. Nah, untuk makhluk hidup sendiri juga ada pengelompokannya supaya kita tidak salah untuk meneliti atau mengenal hewan. Jadi ilmuwan juga melakukan pengelompokan untuk makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah dan diskusi kelompok, peserta didik atau kalian mampu membuat kunci determinasi dengan baik dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita nanti menggunakan model pembelajaran PJBL, itu Project Based Learning. Jadi nanti Ibu akan membagikan materi, kalian akan dibagikan dengan kelompok, lalu nanti kalian akan mengerjakan proyek. Nanti kita akan merencanakan proyek apa kira-kira yang sesuai. Nah, apa sih manfaatnya belajar pengelompokan makhluk hidup? Pertama, kita lebih mudah dalam mempelajari dan mengenal jenis makhluk hidup. Berikutnya, lebih mudah mencari solusi dari masalah makhluk hidup. Misal, yang bermasalah itu kelenjar air susu pada mamalia. Kita tidak perlu memeriksa katak, karena memang bukan kelasnya, seperti itu ya. Jadi, lebih mudah kalau karena kita sudah tahu kelompoknya masing-masing. Jadi, tidak usah memeriksa yang lain. Berikutnya, memahami hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi, di ekosistem makhluk hidup itu saling berhubungan. Untuk memahami materinya, coba kalian perhatikan video berikut ya. Dari video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dari video tadi ada yang bisa menjawab bagaimana cara mudah untuk mengelompokkan makhluk hidup? Dengan apa tadi?
Oke, ya benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Indri. Terima kasih Indri. Ada pertanyaan lagi? Oh, Indri yang bertanya ya, Indri. Tadi ada, apa kira-kira manfaatnya kalau kita mengelompokkan makhluk hidup? Yang pertama, lebih mudah untuk mengenal dan mempelajari makhluk hidup itu paling utama. Jadi kita lebih mudah untuk mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, kita akan Ibu akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yang dimana kalian akan membuat proyek yang berhubungan dengan kunci determinasi. Kunci determinasi yang kita pelajari hari ini itu 2 ya untuk kelas 7, yaitu kunci dikotom dan kunci determinasi format tabel. Untuk itu Ibu mintakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah ya, kemarin Ibu bagi kelompok ya. Sudah duduk sesuai kelompok? Oke, sudah. Ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian pahami dulu ya. Kelompok 1. Kasih identitas kelompoknya dulu ya. Nama kelompoknya taruh di kertas paling atas. Sini kelompok berapa ya? Nah, silakan pelajari dulu. Kalau bingung nanti sambil Ibu jelaskan itu klasifikasi makhluk hidup. Anggota kelompoknya ditulis dulu biar jelas ya. Data-datanya ditulis dulu. Ya, tugas kalian dari problem statement tadi ada di halaman sebelumnya itu. Ada tugas kalian untuk membuat proyek determinasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah saja ya, supaya kalian enak untuk mengamatinya. Di sana ada judul proyek, bentuk proyek yang akan dibuat, itu kalian diskusikan dengan teman. Dilihat dari problem statement dan tugas itu, kira-kira proyek ini selesai waktunya kapan? Berapa hari? 1 minggu ya? Oke. Lanjutkan diskusi kelompoknya, kerjakan sesuai itu untuk perencanaannya. Kalian rencanakan, diskusikan secara berkelompok ya. Untuk tempatnya, kalau kalian misalnya perencanaan ada 2 tempat, tidak apa-apa. Misalnya kalau rencananya ada 2 tempat, isi aja 2 tempat di rumah atau di sekolah. Misalnya waktunya kapan, isi juga 2 waktu. Kalau memang ada 2 waktu kalian mengerjakannya ya. Ya. Oh, ini yang berapa? Ini berapa gitu? Kunci determinasi, pian apa? Dikotom apa format tabel? Oh, itu. Oke, baru ininya pian tulis. Judul proyek apa? Iya, itu tadi. Kunci. Bentuk proyek akan dibuat, baru itunya nanti. Bisa tidak sesuai kan namanya juga direncanakan, bisa sesuai bisa tidak. Nah ya seperti itu bisa. Ya kapan kira-kira? Misalnya kalau di sekolah jam 3 gimana gurunya? Ya
dari materi yang kita pelajari. Apa aja yang kalian perlukan? Selain handphone, kalian mungkin perlu internet juga, sebelumnya perlu memoto dulu kan. Bisa di Canva dimasukkan gambar. Presentasikan hasil dari proyek yang kalian rencanakan. Perhatian, semua perencanaan sudah selesai ya. Kita waktunya presentasi, dengarkan presentasi. Judul proyek kami adalah kunci determinasi format tabel dan vertebrata. Bentuk proyek yang akan dibuat adalah poster. Rencana pembuatan proyek waktu pagi, siang, dan siang. Pada saat jam istirahat. Tempat di sekolah. Lama waktu pengerjaan 1 minggu dan alat dan bahan kertas, kartun, lem, gunting, kamera, pensil, dan spidol penggaris. Langkah-langkah pembuatan proyek adalah merencanakan dan mencari hewan vertebrata, mengamati hewan hasil diskusi, mengambil foto hewan hasil diskusi, memprint foto hewan foto tersebut, menulis dan mengelompokkan hewan vertebrata dan invertebrata dalam format tabel, mengerjakan klarifikasi hewan vertebrata yang ingin kami pilih, menempelkan foto print yang di kertas karton, menghias kertas karton tersebut. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ada yang sama atau ada tambahan? Alat dan bahan kawan? Oke, terima kasih. Kelompok 6 sudah presentasi. Berikutnya kelompok buku IPA, kuota, dan memori. Langkah-langkah pembuatan proyek: 1. Mencari hewan di lingkungan sekolah. 2. Mencari informasi tentang hewan itu. 3. Mengelompokkan menjadi determinasi format tabel. Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 7? Siapa kelompok 7? Siapa? Determinasi format tabel vertebrata. Bentuk proyek yang akan dibuat Canva. Waktunya siang, tempat di sekolah, lama waktu pengerjaan 1 minggu, alat dan bahan, buku dan alat tulis. Langkah-langkah pembuatan proyek: mendiskusikan dengan kelompok, mencari informasi terlebih dahulu di internet atau buku, lalu tulis di buku, lalu lalu dikerjakan di Canva. Oke, ada tambahan tidak dari kelompok lain? Ada syarat tidak? Tadi alat dan bahannya ya. Iya. Tadi di Canva alat dan bahannya apa? Buku dan alat tulis. Ada perlu tambahan tidak kira-kira? Apa? Handphone katanya. Kalian menggunakan Canva pakai apa? Berarti tambahkan ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Silakan. Kami adalah judul proyek kunci determinasi format tabel. Bentuk proyek yang akan dibuat Canva. Rencana pembuatan waktunya saat jam istirahat atau jam kosong, tempat di sekolah atau di rumah, lama waktu pengerjaan 1 minggu, alat dan bahan, HP, buku, pulpen, tip X, kamera, dan kotak. Langkah-langkah pembuatan proyek: mencari bahan penelitian. 2. Memfoto bahan penelitian. 3. Mencari fakta-fakta tentang yang diteliti. 4. Menyusun dan mengedit di Canva. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Bentuk proyek yang akan dibuat Canva. Rencana pembuatan proyek waktu pagi dan sore, tempat di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, lama waktu pengerjaan 1 minggu, alat dan bahan, handphone, Canva. Langkah-langkah pembuatan proyek: mencari hewan, memperhatikan hewan, memotret hewan, mengedit foto di Canva,
dan membuat kunci determinasi format tabel. Oke, benar. Masuki langkah-langkahnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 4. Oke. Berikutnya. Sudah kelompok 5? Proyek determinasi format tabel. Bentuk proyek yang akan dibuat poster karton. Rencana pembuatan proyek pagi dan siang. Waktu pas jam istirahat. Tempat di sekolahan. Lama pengerjaan 1 minggu. Alat dan bahan pulpen, poster, tip X, buku IPA. Langkah-langkah pembuatan proyek: mencari determinasi format tabel, menuliskan dan mencari di internet, dan membuatnya di Canva. Kunci determinasi format tabel. Bentuk proyek yang akan dibuat Canva. Waktu siang, tepat di rumah. Lama waktu pengerjaan 1 minggu. Alat dan bahan wifi, handphone. Langkah-langkah pembuatan proyek: berdiskusi, memfoto, mencari informasi di buku dan internet, lalu diedit menggunakan Canva. Oke, terima kasih. Oke, tadi dari hasil presentasi tadi didengar tadi banyak yang rencananya kunci determinasi format tabel ya? Ya. Terus ada yang mau menggunakan Canva. Jadi kalau kalian menggunakan Canva itu bisa Canva dalam bentuk foto, poster, atau juga bisa kalian menggunakan Canva dalam bentuk video. Jadi gambar bergerak, silakan ya, bebas. Dari hasil kegiatan kita hari ini sama materi yang tadi sudah Ibu sampaikan lewat video, kira-kira adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa? Indri ya, silakan. Dan kunci determinasi format tabel. Ya, tepuk tangan untuk Indri, mantap Indri. Ada lagi? Ada tambahan? Makhluk hidup yang dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup dapat dikelompokkan Yang berdasarkan ciri-cirinya. berdasarkan ciri-cirinya. Jadi kalau kalian ingin mengelompokkan, sama kayak tadi, berdasarkan ciri-cirinya. Terima kasih. Pengelompokan makhluk hidup itu juga mempermudah kita untuk mengenal dan memahami berbagai jenis makhluk hidup. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari kegiatan tadi, kira-kira hal apa yang menurut kalian sulit atau hal apa yang menjadi kendala dalam diskusi kelompok? Apakah teman kelompoknya bekerja sama dengan baik? Berarti temannya diingatkan lagi ya. Ya, harusnya dalam kelompok harus kerjasama ya. Jadi hal-hal yang baik itu teruskan, hal-hal yang tidak baik atau kurang bagus, kurang pas untuk kerja kelompok, tolong jangan dikerjakan lagi ya. Untuk asesmen formatif untuk penilaian hari ini, Ibu minta perencanaan kalian tadi dalam bentuk LKPD dikumpulkan ke Ibu. Gitu. Ya. Nanti itu yang akan Ibu nilai untuk perencanaannya ya. Oke, terima kasih. Nama kelompoknya udah ditulis belum? Kelompok berapa? Endemia, Nia, nama kelompoknya tulis dulu kelompok berapa ya? Kelompok 8. Endemia Putri Kalawi kelompok berapa? 6. Ya, sama-sama. Kelompok? Oh iya. Ya ini dulu. Untuk pertemuan akan datang, berarti kapan? Ya, Senin ya. Ada jadwal IPA di hari Senin. Nanti kalian akan mempresentasikan dan mendiskusikan hasil proyek yang kalian kerjakan.
Siap ya untuk hari Senin nanti ya. Untuk itu salah satu teman tolong dipimpin untuk doa. Kita tutup pelajaran hari ini. Ya, lagi. Oke, Biko, terima kasih. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di